kita akan kebahas ke sisi Indonesia. Nisa, Sintayong kan banyak mengeluhkan ya kemarin latihan perdana, banyak mengeluhkan nih ada beberapa hal. Pertama itu soal pemain yang kelelahan ya, pemain yang kelelahan penerbangan belasan jam dari Doha ke Paris, kemudian sampai di Paris itu diberikan lapangan yang menurut Sintayong itu tidak sesuai standar, di luar standar lah, jauh berbeda kualitasnya sama di Doha. Tapi katanya dari pihak Olimpiade, dari pihak Parisnya pun ini sudah yang terbaik di daerah situ lapangan latihannya. Dan katanya pun ada sedikit masalah di menu makanan yang diberikan dari hotelnya sih. Terus ditambah lagi ini kan kita akan kehilangan Rizky Ridho yang sempat kemarin kita bahas. Ternyata suspennya Rizky Ridho itu terus berlanjut untuk ke playoff ini. Ditambah lagi Hubner dan Elkan Bagot nih memang berusaha di lobby ya, tapi sampai sekarang kita bikin ini video belum juga tahu nih, belum dipastikan lah kehadiran Hubner dan Elkan Bagot. Kamu melihat sisi Indonesia yang mulai dari kelelahan, terus lapangan latihan yang dikasih nggak begitu bagus, sampai absennya Ridho, dan kemudian Hubner dan Bagot nggak akan ikut. Gimana Sof, kamu melihat sisi Indonesia harus melakukan apa Sintayong di laga besok? Masalah yang seperti itu kayaknya kalau untuk latihan, timnas Indonesia ini kan biasanya beberapa kali latihan di lapangan TC yang cukup mumpuni gitu ya, kayak di sebelum Piala Asia Senior kita punya U23 kemarin di Uni Emirat Arab. Tentulah Sintayong mengeluhkan tentang kualitas, katanya ya ada ini itulah katanya kan. Nah sebenarnya tidak masalah, tapi asalkan skema dan porsi latihan jangan terganggu dengan fasilitas yang seadanya begitu ya. Tetap latihan itu ya harus diutamakan apapun kondisinya, karena ini kan untuk gambaran dari laga untuk laga berikutnya gitu loh. Kemudian dengan yang tanpa hadirnya Justin Hubner dan Rizky Ridho juga bisa jadi Elkan Bagot juga tidak bisa main kan. Ini sebenarnya cukup terpukul, menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Ya bagaimana, karena Rizky Ridho dan Justin Hubner ini juga merupakan dua pemain penting yang ya kemarin kita lihat sendiri di Piala Asia ya. Rizky Ridho ini mulai berkembang pesat lah performanya, kemudian jiwa kepemimpinannya, maka dari itu dia dipasang menjadi kapten. Ini akan menjadi ada satu lubang yang hilang lah gitu, atau yang bolong dari pertahanan timnas Indonesia. Aku pikir dengan hadirnya Dewangga itu bisa menjadi ya jawaban lah atas absennya Rizky Ridho. Secara Dewangga ini kan juga salah satu pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia U23. Lalu beberapa kali di seniornya juga cukup oke, permainannya juga cukup menjanjikan. Kita bisa lihat waktu di SEA Games juara kemarin, dia benar-benar seperti John Stones tuh ya. Aku lihat memang Dewangga ini pemain yang serba bisa, baik di sisi tengah maupun belakang. Dewangga sangat diperlukan. Kemudian tidak atau hadirnya Elkan Bagot itu juga masih bisa ditutupi dengan Nathan Chu atau Komang Teguh. Nathan Chu ini kan kita lihat dia benar-benar bekerja ekstra waktu lawan timnas Irak kemarin. Apapun dia lakukan gitu ya. Jadi aku pikir kemarin waktu tanpa Elkan Bagot juga bagus timnas Indonesia di Piala Asia. Nah, jadi kalau misalnya klub dia tidak mengizinkan untuk membela timnas Indonesia juga tidak terlalu dipermasalahkan, asalkan masih ada backup yang sepadan. Iya, kita
posisi seperti ini nggak peduli lah, mau Indonesia main parkir bus, parkir pesawat lah, apalah, yang penting kemenangan, mau itu pun lewat langsung 90 menit, 120 menit ataupun adu penalti, karena ini penting ya, satu pertandingan sisa ini bukan sebuah kompetisi panjang ya, jadi perlulah untuk bermain seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang penting adalah kemenangan yang harus kita raih. Soal Hubner dan Bagot ya, ini menurutku pasti akan datang minimal salah satu lah, karena ini PSSI sudah bekerjasama dengan pemerintah, bahkan ini dalam hal ini Kemenpora untuk soal Hubner dan Bagot. Dan kalau ngomong Bagot ya, kan Bagot ini kan kondisinya dia sudah kembali ke Ipswich Town ya, ke Ipswich Town. Dia sudah selesai dari masa peminjaman di Bristol, jadi dan Ipswich juga promosi ya, kita kasih selamat dulu untuk Ipswich. Semoga Elkan musim depan bisa main di Premier League. Ya aku rasa akan dilepas lah untuk ini, dan jarak antara Prancis ke Inggris juga nggak jauh, 2 jam penerbangan aja, jadi Bagot kayaknya akan hadir. Dan untuk Hubner ini ya, ini benar-benar PSSI, bahkan Kemenpora juga sudah melobi pemerintah Jepang ya, karena ini menurutku sudah kepentingan nasional ya. Olimpiade ini kepentingan nasional, jadi bukan hanya satu PSSI aja, tapi ini sudah kepentingan nasional untuk kontingen negara ya nanti di Olimpiade. Dan ini ada beberapa fakta bahwa sejak playoff dilaksanakan untuk Olimpiade di cabur sepak bola ini, tim Asia sama sekali nggak pernah menang. Ya, kita lihat catatannya mulai dari tahun 92 itu di Olimpiade Barcelona, Australia itu gagal maju ke Olimpiade karena kalah dari Belanda. Kemudian Australia itu tahun 96 di Olimpiade Atlanta kembali playoff dan gagal lagi. Dan terus ada kemudian tim Asia itu Oman di Olimpiade 2012 kemarin juga gagal di playoff. Mudah-mudahan Indonesia bisa mencatatkan sejarah tim Asia pertama yang berhasil di playoff Olimpiade masuk ke putaran final. Oh ya, dan juga Sintayong ini punya rekor bagus lah untuk melawan tim Afrika sejak dia di Korea Selatan, mati Korsel pun dia punya rekor bagus. Dan di Indonesia, ketika latih Indonesia, dia punya rekor bagus itu 2 kali menang melawan tim Afrika, melawan Burundi 3-1 dan melawan Ghana waktu TC di tim U20 mau ke Piala Dunia U20 yang gagal itu ya. Tapi itulah catatan yang dimiliki Sintayong, walaupun terus kalah ya melawan tim Afrika, melawan Libya itu kalah 2 kali. Tapi yang jelas mudah-mudahan catatan itu, meskipun ini hanya cocok logi ya, tapi catatan itu bisa jadi modal lah kepercayaan diri untuk Sintayong. Dan bukan hanya untuk Sintayong, pemain-pemain harus percaya diri. Tadi kita sudah singgung beberapa pesan yang harus disampaikan, jangan egois, tetap fight untuk negara. Kita tahu kita kalah skill, ini berat lawan Guinea, lawan tim Afrika, tapi kalau misalnya kita ngotot, kita fighting spirit, pasti akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya kita semua berdoa untuk kemenangan agar diraih oleh Timnas Indonesia besok tanggal 9. Oh ya, sudah bisa disaksikan di TV nasional, di RCTI besok yang mulai pukul 7 atau 8 aku lupa, mulai pukul 7 atau 8 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa di streaming lewat FIFA Plus. Oke, sampai jumpa di sini. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu dalam suasana riang, gembira, pesta. Kita lolos ke Olimpiade. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. GR Bola. Salam sepak bola Indonesia OTW Olimpiade Paris. Ciao. Vamos Garuda. Garuda mendunia.